Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih mengkaji salah satu kitab ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Masih berkaitan dengan adab wudu. Beliau menulis, summa khud ghurfatan li fammika wa tamatmat biha salasan wa baligh fi raddil ma'i ilal ghulsamati illa an takuna sha'iman fataraffuq. Lalu setelah itu ambillah setangkupan air, secedukan air, satu ceduk air untuk mulutmu, untuk berkumur-kumur 3 kali, dan sungguh-sungguhlah dalam mendorong air sampai ke gulsomah, pangkal tenggorokan. Kumur-kumurnya tidak sekedar di mulut depan, tapi sampai ke pangkal tenggorokan. Illa antakuna sha'iman, kecuali jika kamu sedang puasa. Fatarafuq, jika sedang puasa harus hati-hati, pelan-pelan. Kalau kita khawatir sedang puasa, kita kumur sampai ke pangkal tenggorokan, air akan masuk, kok tetap kita lakukan hal itu, betul air masuk, puasa kita batal. Nah, itu sebagian ulama yang lain ketika sedang berpuasa tidak mensunahkan kumur-kumur. Sebagai wujud kehati-hatian, jangan sampai puasa batal. Tapi yang lain tetap kumur-kumur sunnah, tetap sunnah walaupun sedang puasa, hanya memang caranya harus lebih hati-hati. Bahwa ada pengecualian buat yang berpuasa, kumur-kumurnya harus lebih hati-hati. An Asim bin Laqid bin Sabrah an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Dari Asim bin Laqid bin Sabrah, dari ayah beliau, sang ayah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang cara-cara wudhu. Jadi Rasul itu nggak ada membuka majelis khusus fikih Islam, nggak ada, atau majelis khusus akidah, majelis khusus akhlak, nggak ada. Rasul buka majelis-majelis. Seringnya majelis itu terjadi spontan. Ada sahabat datang bertanya masalah apa, yang bertanya otomatis ada di situ, lalu sahabat yang lain ada dengerin. Atau kadang Allah melalui malaikat Jibril turunkan ayat, Rasul sampaikan. Ketika ayat itu Rasul merasa butuh penjelasan, pasti beliau akan berikan penjelasan langsung saat itu. Dan yakin banyak ayat Quran yang tidak berdiri sendiri, melainkan butuh penjelasan dari Rasul. Disitulah salah satu fungsi hadis atau as-sunnah untuk menjelaskan Al-Quran. Salah satu fungsi hadis atau as-sunnah untuk menjelaskan Al-Quran. Satu contoh bahwa ayat Quran itu sangat butuh penjelasan.
ketika Allah turunkan ayat yang ada di surah Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tidak seorang pun akan membayangkan ayat ini ada hubungannya dengan hal-hal yang membatalkan wudu, membatalkan sholat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah sholat-sholat kalian dan khususnya sholat wusta. Pandangan paling kuat sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Kalian semua kerjakanlah sholat, tegakkanlah sholat lillah karena Allah, qanitin dengan penuh kehusyuan. Kalau cuma lihat teks ayat ini, tidak ada satupun orang yang akan menduga-duga bahwa ayat ini berhubungan dengan salah satu hal yang membatalkan sholat. Namun ketika ayat ini diturunkan, justru pada saat itulah Rasul tetapkan dalam sholat tidak boleh bicara. Pada mulanya sahabat-sahabat Nabi sholat, Rasul jadi imam, mereka bicara antar sesama mereka. Itu sudah sedang sholat. Rasul mau melarang, belum ada aturan dari Allah, belum ada perintah dari Allah untuk melarang hal itu. Pada saat itu Allah turunkan ini Al-Baqarah 238. Rasul bacakan ayat ini, Rasul tambahi penjelasan, ini sholat. Yang ada di dalamnya membaca ayat Quran, dzikir, tahlil, tasbih. Nggak boleh ada omongan-omongan di antara kalian. Semenjak saat itu tidak ada lagi sahabat Nabi yang sholat, Rasul jadi imam, mereka ngobrol. Selanjutnya ulama fikih yang menguraikan definisi ngobrol, ngomong itu apa aja. Termasuk diantaranya ketika kita sedang sholat ada tetangga kita bersin, karena sehari-hari dia selalu setiap kali bersin lalu baca hamdalah, dia bersin spontan dia baca alhamdulillahirabbil alamin, dan itu tidak membatalkan sholat. Kita yang dengar itu, yang selama ini selalu melaksanakan sunnah, setiap kali bersin ada yang baca hamdalah, kita doakan yarhamukallah. Kita sedang sholat, sadar sedang sholat, kok langsung juga kita berkata yarhamukallah. Saat itu sholat kita batal. Berarti saat itu kita bicara dengan dia, semoga Allah merahmati kamu. Berarti kita ngomong sama dia. Karena itu bagaimana supaya mendapatkan pahala sunnah tapi nggak batal? Ulama mengajarkan domirnya, kata gantinya ganti. Dari mukhatab ganti goib, domir goib. Yarhamuhullah, ini nggak batal. Yarhamuhullah, kita bicara tetap dengan Allah, semoga Allah merahmati dia. Kalau yang tadi semoga Allah merahmati kamu, ini batal. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Jadi jangan bayangkan Rasul itu mengadakan majelis fikih Islam, majelis akidah Islam, majelis ini enggak ada. Bahkan jarang-jarang pengajian Rasul yang datang banyak orang, apalagi sampai ribuan, jarang-jarang. Jadi majelis ilmu di masa Rasul terjadi secara spontan. Nah itu nggak ada hari-hari tertentu yang rutin oleh Rasul digunakan untuk mengadakan majelis ilmu.
Kalau kita ikut definisi bid'ah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dicontohkan, kita ngadain majlis setiap Ahad subuh, ini termasuk bid'ah. Mengkhususkan Ahad untuk majlis. Kalau kita mendefinisikan bid'ah seperti itu. Dan di dunia ilmu, definisi bid'ah ada dua. Yang satu seperti itu, apapun yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Rasul, bid'ah. Definisi yang lebih dulu ada, diantaranya disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mendefinisikan bid'ah beda dengan yang ini tadi. Kata beliau, ma wafaqas sunnata fahuwa bid'atun mahmudatun. Wa ma khalafas sunnata fahuwa bid'atun mazmumatun. Amalan yang sejalan dengan sunnah berarti di dalamnya meskipun tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi sejalan dengan sunnah, maka itu bid'ah yang baik, yang terpuji. Yang bertentangan dengan sunnah itu bid'ah yang tercela. Ada saudara kita yang tentang itu Imam Syafi'i salah mendefinisikan bid'ah. Sudah jelas Rasul ngasih tahu bid'ah itu sesat, kok pakai dibagi dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk, kata mereka. Tapi di saat yang sama, kalangan mereka pun sebetulnya mendefinisikan bid'ah menjadi dua. Baik mereka mau mengakui atau tidak. Di kalangan mereka ada istilah bid'ah syar'iyyah. Satu lagi bid'ah lugawiyah. Ada berapa itu? Ada dua juga. Mereka munculkan istilah bid'ah lugawiyah ketika dikompar dengan apa yang diucapkan oleh Umar ibnul Khattab. Ketika beliau sesudah Rasul tarwih berjamaah cuma 3 malam, selanjutnya enggak ada. Di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tarwih jamaah pun tidak ada. Begitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an jadi khalifah atau Amirul Mukminin, di pertengahan kekhalifahan beliau diadakan sholat tarwih berjamaah. Selesai tarwih berjamaah pertama, beliau dengan perasaan plong, bangga berkata, nikmatil bid'atu hadih, sebaik-baik bid'ah ini. Ini ada dalam riwayat Bukhari. Nah, saudara kita yang bilang semua bid'ah sesat, ketika ditanya perihal ini, kata mereka, oh itu bid'ah lugawiyah. Bid'ah lugawiyah, secara bahasa itu bid'ah, tapi hakikatnya bukan bid'ah, kata mereka. Ya intinya ada dua juga, bid'ah syar'iyyah. Ini kalau istilah Imam Syafi'i, ini bid'ah madmumah syar'iyyah, bid'ah yang tercela. Bid'ah lugawiyah istilah mereka, bahasa Imam Syafi'i, ini bid'ah mahmudah. Contoh lainnya banyak, termasuk pembukuan Al-Quran, pemberian harokat Al-Quran. Ini kalangan sahabat jelas mengatakan itu bid'ah. Enggak ada perintah Rasul, contoh dari Rasul membukukan Al-Quran, lebih-lebih memberikan harokat, fathah, kasroh, dhammah dan lain-lain, itu enggak ada. Boleh jadi hal-hal seperti ini, kata mereka, itu bid'ah lugawiyah. Hakikatnya bukan bid'ah, tapi karena dibuat setelah Rasul, itu dianggap bid'ah lugawiyah. Secara bahasa itu bid'ah. Intinya sama, bid'ah itu ada dua, beda istilah yang dipakai. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi masa Rasul, jangan bayangkan ada hari-hari tertentu untuk pengkajian
ilmu-ilmu tertentu, jangan bayangkan itu, tidak ada. Kata sahabat Asim bin Lakid bin Sabrah dari ayahnya, aku pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Wahai Rasul, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku perihal wudu. Bagaimana wudu yang baik, yang benar? Qala, Rasul langsung menjawab, asbigil wudu, sempurnakan wudumu. Rasul nggak mengajarkan satu persatu wudu itu, cuci muka, tangan, pala, kaki, enggak. Tapi langsung asbigil wudu, sempurnakan wudumu, wabalik fil istinsyaq. Ketika kamu kumur-kumur, bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air sampai mendekati pangkal tenggorokan. Illa antakuna shaiman, kecuali kamu sedang puasa. Teks hadis ini tidak melarang berkumur untuk yang puasa. Kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, puasa tidak sunnah berkumur sesudah siang hari, sesudah duhur ke sana. Tidak sunnahnya berkumur, itu betul, nggak ada dalilnya. Tapi ijtihad untuk kehati-hatian. Ijtihad untuk kehati-hatian, jangan sampai gara-gara melaksanakan sunnah wudhu kumur-kumur, puasanya, khususnya puasa wajibnya, jadi batal. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadis ini pengecualian kumur-kumur bagi orang yang puasa, ini hadisnya sahih. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Ketika kita tahu, kita ngerti, kita sedang puasa, kita kumur-kumur, air benar-benar masuk melewati tenggorokan, maka puasa kita batal. Kita tahu berkumur-kumur dengan cara seperti itu ada resiko menyebabkan puasa batal, kok tetap kita lakukan dan akhirnya batal betul, kita masuk kategori membatalkan ibadah. Masuk kategori membatalkan ibadah. Hukum asal membatalkan ibadah, apakah itu ibadah sunnah apalagi wajib, hukum asalnya tidak boleh. Walaupun ibadah sunnah, jangan terlalu gampang kita batalin, kecuali ada alasannya. Hukum asalnya tidak boleh. Di surah Muhammad ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal ibadah kalian. Ini berlaku ibadah apapun, sunnah lebih-lebih wajib. Tanpa ada alasan, kita nggak boleh lagi sholat sunnah. Nggak ada alasan tahu-tahu kita batalin, itu nggak boleh. Lebih-lebih sholat wajib. Jadi hukum asal membatalkan ibadah tidak boleh. Bukan berarti mutlak dalam situasi kondisi apapun nggak boleh, enggak. Ada situasi di mana sholat wajib pun wajib kita batalkan. Sholat wajib pun situasi tertentu bisa jadi wajib kita batalkan. Misal kita sholat bawa anak kita yang masih kecil di lantai 2, masjid belum beres,
Kita lagi sholat kok anak kita berangkang minggir, pagernya belum beres, gede lubangnya, minggir-minggir ada kemungkinan jatuh. Biarin aja, takdir Allah kalau memang jatuh. Terus dengan sholatnya, jatuh beneran mati, dia melakukan hal yang haram, wajib dia batalin sholatnya saat itu. Atau contoh lain, kita sengaja malah, aku pengen mati syahid pas ada gempa gedung tinggi, sengaja kita lari ke gedung tinggi itu, naik ke atas, kita sholat, rubuh, mati lagi sholat, mati syahid. Mati syahid enggak? Ini justru bunuh diri. Udah tahu sedang gempa malah dia sengaja naik ke gedung yang tinggi, bukan menghindar, sengaja melakukan sholat pengen mati syahid. Mati sangit dia. Beda halnya ketika dia sholat sebelum ada gempa. Di tengah sholatnya gempa terjadi. Di tengah sholatnya gempa terjadi. Kalau dia yakin Allah melindungi aku, terusin sholatnya, nggak apa-apa. Kalau dia yakin, benar-benar yakin, hakul yakin, Allah akan menjaga dia. Tapi kalau dia ragu-ragu, jangan-jangan rubuh, wah ketimpa, mati nanti nih. Kebetulan sebelumnya dengar berita ada orang yang ketika gempa dulu di Maluka pemana, dia tetap sholat anteng, makmumnya kabur, yang tetap sholat disanjung. Itu contohnya, aku pengen begitu padahal hatinya ragu-ragu, dia paksa-paksain diem. Ini nggak boleh. Kalau dia yakin banget akan dilindungi oleh Allah, boleh lanjutin sholatnya. Ketika dia ragu, dia wajib batalin sholat untuk dia menghindar, cari tempat yang aman. Jadi membatalkan ibadah, jangankan yang wajib, yang sunnah sekalipun tanpa alasan kita batalin begitu saja, itu tidak boleh. Wala tubtilu a'malakum, surah Muhammad 33. Jangan kalian batalkan amal ibadah kalian. Ketika tanpa alasan kok kita batalin sholat sunnah, baru Allahu Akbar, baru baca dikit batalin, ulang lagi Allahu Akbar, nggak ada hal, nggak ada apa, batalin. Ini dikhawatirkan masuk kategori meremehkan ibadah. Meremehkan ibadah. Jangan, dan Allah yakum ajma'in. Lanjut. Waqul, kata Imam Ghazali, sesudah kita kumur-kumur, kumurnya nggak asal-asalan sampai ke pangkal tenggorokan, lalu bacalah Allahumma a'inni ala tilawatil Qur'an, ala tilawati kitabika, wa kasrati dzikrin, wa kasrati dzikrilaka, ya Allah, berikan aku taufikmu, berikan aku pertolongan untuk banyak-banyak menggunakan mulut buat membaca kitabmu dan memperbanyak dzikrullah, zikir kepadamu. Wasabbitni bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wal akhirah, mantapkanlah aku ya Allah memegang teguh tutur kata yang mantap, kalimat tauhid, semenjak di dunia sampai di akhirat nanti. Ini doa yang diajarkan Imam Ghazali sesaat kita kumur-kumur. Summa khudh ghurfatan li anfika wastanshik biha salasan. Lalu ambil air lagi untuk hidung. Sunnah. Enggak cuma kumur-kumur, sebelum wudu isep air ke hidung sampai 3 kali. Wastansara ma fil anfi min rutubah. Selanjutnya semburkan, bukan diisep langsung masuk ke kepala, semburkan, isep sampai ujung atas pangkal hidung, lalu semburkan, istinsar.
Wakul fil istinsaq, ketika ngisep air ke hidung tadi sambil baca doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, izinkan aku untuk mencium aroma surga dalam keridhaan-Mu. Itu sambil ngisep air ke hidung. Wafil istinsar, ketika kita semburkan air yang di hidung tadi sambil baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'in nar. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'in nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu, jangan sampai aku mencium aroma busuknya neraka. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini nggak akan kita temukan dalam hadis-hadis. Jangankan hadis sahih, bahkan hadis dhaif pun tidak akan kita temukan. Mungkin karena itulah banyak saudara kita bilang Imam Ghazali banyak menulis kebohongan di kitab-kitabnya. Itu masuk kategori su'ul adab. Mereka lupa bahwa berdoa tidak harus dengan doa yang diajarkan Rasul. Berdoa perintah Allah, perintah Rasul, iya. Bagaimana kalimat doanya? Silakan. Enggak ada keharusan kalimat doa kita harus yang diajarkan Rasul. Enggak. Jadi berdoanya ibadah, perintah Allah, perintah Rasul. Kalimat doanya bebas. Memang iya, ulama sepakat yang terbaik kita berdoa dengan kalimat-kalimat doa yang diajarkan. Gampangnya yang warid, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak di antara kita yang merasa ingin punya doa khusus yang kebetulan Rasul belum ajarkan, hanya kita baca sendiri pakai bahasa kita. Silahkan, nggak ada masalah. Summa khud ghurfatan liwajhika faghsil biha bin mabtada'i tashtihil jabhati ila muntaha ma yakbalu minad daqni fitul wa minal udun fil ardi ilal udun. Sesudah ngisep air, semburkan, lalu ambil air lagi untuk wajah. Basuh wajah dengan air itu di awal dari atas jidat, tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu bagian depan, kanan kirinya sampai kuping. Wa usilil ma'a ila mawdi'it tajdib wa huwa ma ya'tadun nisa'u tanhiyatis sya'ri anhu. Dan hantarkan air wudhu mukamu itu sampai ke wilayah muka semuanya, meskipun yang ada rambut-rambutnya. Rambut antara kepala dengan kuping, ada rambutnya, itu pun harus sampaikan ke situ air wudhu kita, air muka kita. Berikutnya yang ke-9, wa ausidil ma ila madabitit sa'ri al-arba'ah, tempat tumbuhnya rambut yang 4 yang ada di muka, apa itu alis, kumis dan lain sebagainya, semuanya harus ikut dibasuh. Kumis setebal apapun tetap wajib, semua wilayah muka harus dibasuh. Wa yajibu isadul ma'i ila manabitis sya'ri minal lihyatil khafifah dunal khasifah. Wajib juga air itu sampai ke dagu depan walaupun ada rambut jenggotnya.
terutama jenggot yang tipis, kulitnya masih terlihat, wajib basah. Jenggot yang lebat, ukuran lebatnya sampai kulitnya nggak kelihatan, benar-benar tertutup, itu cukup rambut jenggot bagian luarnya yang basah. Dalam kulitnya tidak perlu. Jenggot yang tipis, kulitnya harus basah. Jenggot yang lebat, cukup rambut bagian luarnya yang basah. Ketika membasuh wajah itu, Imam Ghazali mengajarkan bacaan Allahumma bayyid wajhi kama bayyatta bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la taswaddu wajhi bikalimatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, cerahkan wajahku dengan nurmu pada hari wajah kekasihmu engkau jadikan cerah. Jangan engkau legamkan wajahku dengan kalimatmu, dengan ketentuanmu pada hari ketika musuh-musuhmu engkau legamkan wajah mereka. Wala tatruk tahlilal lihyatil kasifah. Meskipun jenggot yang lebat kulitnya tidak wajib dibasuh, cukup bagian luar, tapi dianjurkan untuk disela-selai. Berikutnya yang ke-11, sesudah basuh wajah, summagsil yadakal yumna summal yusra ma'al mirfaqaini, basuh tangan kanan, tangan kiri sekaligus sikutnya. Beliau Imam Ghazali madhab Syafi'i otomatis sikut wajib dibasuh. Madhab yang lain siku tidak wajib. Itu khilafiyah secara fikih. Tetapi ada anjuran dari Rasul dalam berwudu, panjangkan, lebihkan basuhan kita. Itu perintah Rasul. Secara fikih cuma sampai sikut atau bahkan kurang sedikit, tapi secara akhlak Rasul memerintahkan untuk memanjangkan basuhan kita. Waqul inda ghusl yadil yumna, ketika basuh tangan kanan, Imam Ghazali nganjurkan baca Allahumma a'inni, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikan kitab-kitab catatan amalku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bisimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan sampai nanti kau berikan kitab catatan amalku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Masih ada lanjutannya, termasuk berkaitan dengan doa-doa bagaimana sikap para ulama fikih. Insya Allah nanti saya kemukakan itu. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan.